Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk selalu hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah natur diri orang percaya, di mana dia bisa mengimplementasikan kasih Tuhan yang sempurna itu kepada orang. Karena orang yang hidup dalam kebenaran itu, Alkitab mengatakan dia akan melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Yesus adalah gambaran utama kepada kita, di mana kita harus belajar terus-menerus kebenaran. Kebenaran itu nilainya mahal, makanya tidak semua orang bisa melakukannya. Sedangkan dosa itu murahan, di mana bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi pesan saya kepada kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan selalu menang. Meskipun kebenaran itu ditenggelamkan oleh banyak orang, tetapi kebenaran itu akan selalu timbul dan menunjukkan bahwa kebenaran itu ada. Maka dari itu, saudara-saudara, Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24, begini firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan kita perlu menyadari kebenaran itu adalah sumbernya Yesus sendiri. Ketika kita bergaul dengan Yesus, maka kita mengetahui sumber kebenaran itu. Tapi ketika kita tidak mengenal Yesus, maka kita tidak pernah bisa bergaul dengan kebenaran itu. Dan kita perlu menyadari bahwa Yesus sendiri sudah mau mati bagi saudara, karena saudara itu dan saya itu jatuh ke dalam dosa dan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, sehingga Ia berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi Yesuslah yang memikul dosa kita, bukan kita sendiri. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dalam hidup ini tanpa Yesus. Maka Yesus datang ke dunia untuk memberikan kita hidup yang kekal, supaya Dia menanggung dosa saudara bagi orang yang datang kepada Dia, dengan tujuan kita selalu hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran akan selalu membuat kita nyaman melakukannya. Meskipun bagi banyak orang kebenaran itu sangat sulit, tetapi kita sebagai orang percaya, kita dituntut pagi hari ini, kalau kita menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sudah ditanggung oleh Tuhan, maka Alkitab mengatakan kepada kita, kita wajib hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu mencerminkan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita harus hidup dalam kebenaran. Kondisi apapun yang kita alami, kita harus berjuang hari demi hari untuk terus hidup di dalam kebenaran. Memang daging ini tidak mudah untuk kita taklukkan. Memang keinginan daging ini tidak mudah untuk kita lakukan. Terkadang berlawanan dengan kebenaran. Tetapi kita berjuang bersama-sama hari demi hari. Kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, kita terus merendahkan diri supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melewati masa-masa hidup kita ini di dalam krisis apapun, supaya tetap benar, kita bekerja dengan benar, kita berkata-kata dengan benar, kita berperilaku dengan benar, kita juga mengasihi orang dengan benar, kita juga membangun hubungan dengan orang dengan benar, sehingga nyata bahwa di dalam diri kita ini ada Yesus yang besar, di mana Dia yang berjalan di depan kita, dan kitalah yang mengikuti iring-iringnya Tuhan. Ketika kita mengikuti iring-iringnya Tuhan, maka kita tidak pernah terjebak di dalam dunia ini, karena mencintai Tuhan adalah prioritas kita. Karena ketika kita pulang, kita harus mempunyai tujuan yang sama. Kita mau bertemu dengan Sang Pencipta kita. Hanya orang yang selalu hidup dalam kebenaran dan terus berjuang di dalam menghidupi kebenaran itu yang akan menikmati suasana kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua.